guys, apa kabar hari ini? Masih bahagia? Semoga selalu bahagia ya kalian. Buat kalian yang hatinya sedang tidak bahagia namun berusaha untuk tertawa, kalian hebat. Langsung aja ya. Kemarin kita kan udah bahas ya kata-kata motivasi, hadiah, sama sentuhan. Nah yang terakhir itu waktu berharga. Aku kan kemarin bilang kalau misalkan ada rahasia di balik waktu berharga ini apa? Nanti di akhir cerita kalian akan tahu rahasianya apa. Yuk langsung aja. Waktu berharga. Oke, dia itu dikenal dengan 3 sebutan. Yang pertama, si on time. Kedua, si on time, si perfeksionis, dan si real. Kenapa? Si on time. Kalian punya janji sama orang yang bahasa kasihnya waktu berharga. Kalian punya janji contoh jam 3. Nah, di otaknya dia itu guys, sebelum jam 3 dia harus sudah sampai. Especially kayak kalian janjian jam 3 kan, dia setengah 3 juga udah datang, udah rapi tanpa make up lagi, dia udah rapi dari rumah, udah pokoknya di mindset dia janjian jam 3 berarti gue bakal berangkat jam 3 dan sebelum jam 3 gue udah siap begitu kan, dan gue harus udah di tempat. Itu si on time. Terus yang kedua, si perfeksionis. Kenapa? Dia tuh sebenarnya perfeksionisnya sama waktu. Serius. Kalau penampilan sih, penampilan oke dilihat, tapi nggak terlalu spesifik itu. Nah, dia itu lebih ke waktu. Ya pokoknya ya kalian siap-siap aja lah ya gitu. Terus si real. Dia yang punya waktu berharga itu tidak akan percaya dengan rayuan-rayuan. Biasanya orangnya ngomong gini, kalian ngomong, aku bilang kan serius sama kamu, hah? Oh iya, gitu. Mereka nggak akan percaya kalau lo nggak nunjukin guys. Mereka itu butuh bukti yang nyata, bukan cuma omongan. Oke? Itu 3 cirinya. Konsekuensinya apa? Siap-siap diomelin. Karena bagi mereka itu guys, ketika kalian naruh janjian misalkan jam 3, jam 4 atau yang lainnya, di mindset mereka itu langsung kepikir, oh gue mandi paling nggak 15 menit, gue touch up mungkin 10-15 menit, pakai ini, pakai sepatu 5 menit, terus perjalanan kurang lebih 20 menit. Jadi di otak mereka itu yang ada cuma perputaran antara waktu dan waktu. Oke? Si seseorang yang mempunyai waktu berharga, dia sedikit mirip dengan orang yang bahasa kasihnya sentuhan. Apa? Ketemu ya, ketemu dia mau, dan dia juga nggak bisa LDR. Kalau orang yang memiliki bahasa kasih sentuhan, dia harus di touching gitu, by touch dia baru bisa ngerasa. Tapi kalau misalkan orang yang bahasa kasihnya waktu, biasanya dia ketemu, yang penting face to face udah cukup gitu. Apalagi penyelesaian masalahnya juga sama, nggak bisa via chat, dia harus ketemu dan harus luangin waktu. Biasanya kalau kalian punya pasangan yang bahasa kasihnya waktu, bisa jadi dia tuh sesibuk apapun pasti sempetin buat kabarin kalian. Itu karena bagi mereka kalian itu prioritas gitu. Jadi siapapun orang di sekitar dia yang menurut dia sayang, pasti dia prioritasin gitu. They don't care about it. Pekerjaan senumpuk apapun pasti mereka coba buat kabarin. Actually, nih wanti-wanti buat kalian ya. Kalau mereka udah mulai marah, biasanya mereka cenderung diam. Gak mau ngomong. Ayo. Hai para laki-laki, kalian kalau misalkan ada perempuan yang tiba-tiba diem gitu, bingung ya? Iyalah, maunya apa juga nggak tahu gitu kan. Yap. Soalnya kenapa ya cukup sulit gitu. Orang yang punya bahasa kasih waktu ini, dia tuh butuhnya kalau misalkan kalian ada masalah atau apapun yang harus diselesaikan, lebih baik kalian ketemu gitu. Nggak usah basa-basi, nggak usah banyak ngomong, langsung ketemu aja. Mungkin bisa diminimalisir dari situ. Tapi kalau misalkan lagi ada masalah terus kalian kebanyakan chat, iya maafin aku, please, nggak akan direspon sama dia, percuma. Karena bagi dia buang-buang waktu gitu guys. Kenapa gue bisa tahu detail? Coba tanya teman-teman gue. Kenapa? Yep. Karena aku bahasa kasihnya waktu gitu.
aku bahasa kasihnya bukan kata motivasi, makanya jadi kalau ada yang gimana ya, semangat ya Nina gini sebenarnya efeknya tuh sedikit gitu. Terus hadiah, ya aku senang dikasih hadiah tapi nggak terlalu senang banget gitu. Sentuhan, yang ada gue lari kali. Nah tapi kalau misalkan waktu, ya especially time, aku detail masalah waktu gitu. Makanya pernah beberapa saat janjian sama temen terus dia telat, dia balik marah, balikin lagi dong. Waktu itu lu telat, gue gak masalah. Lu telat hampir 1 jam, gue telat 30 menit lewat berapa detik gitu. Jadi bisa sebutin sampai sedetail itu kalau bahasa kasih waktu. So buat kalian ya, mohon maaf saya bahasa kasihnya waktu nih, jadi tahu ya harus bagaimana. Terima kasih, itu rahasianya gitu. Kemarin ada beberapa yang konsul, nah gimana cara menghadapi pasangan yang flat? Astagfirullahaladzim, ketemu orang flat, aku sedih gitu. Itu terus ada beberapa saran bagaimana cara adaptasi sama lingkungan kerja yang baru, teman baru, apalagi ya. Terus tutorial make up, nggak tahu, banyak banget. Ya udah, yang penting kita selesaiin dulu bahasa kasih ini. Oke, thank you semua buat yang udah nonton. Terima kasih. Sekali lagi, ini di garis bawahi ya, ini kontennya cuma berdasarkan pengalaman aku aja dan sahabat-sahabat sekitar aku, bukan mengatasnamakan ilmu A, ilmu B, ilmu C gitu kan. Jadi kalau misal ini cuma sekadar sharing aja, kalau misalkan mau dipakai ya monggo, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Ini cuma sharing aja, cuma berdasarkan pengalaman aku ya guys, bukan yang lain. Oke, thank you.